Mm. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Insyaallah kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamzul Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kira-kira pada pembahasan apa kita sampai? Kebetulan ini kitab tidak terbawa sehingga kita lupa sisinya. Ini di HP berbeda. Pembahasan apa kira-kira? Ya, ya sekarang pembahasannya. Sekarang Tibian. Ya, Ya, baik. Yang ini yang seingat kita adalah pembahasan tentang baca secara jahar. Baik, sudah kita selesaikan, kita masuk pasal berikutnya. Amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Fadalah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu adhanan ila rajulil hasanil sawti bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Dari Fadalah bin Ubaidillah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, oh ini sudah ini ya, sudah, masya Allah, afan. Al-jahru. Nah. Baik, berarti kita sampai yang ini ya. Qala Nabi rahimahullah qala jumhurul ulama'i ma'na lam yataghanna ay lam yuhassin sautah. Jumhur ulama mengatakan makna tidak menyanyikan atau melagukan bacaan Al-Quran. Ini maksudnya la yuhassin sautah, yakni tidak memperbagus suara. Suara yang ada huruf yang terdengar oleh telinga kita itu adalah suara sautun. Nah, yang indah itu adalah suaranya. Tetapi ingat, at-taghanni huna, ingat ya, melagukan baca Al-Quran. Ingat, ini Al-Quran. Maksudnya adalah ini tentang zikir, ini tentang ibadah. Sehingga tidak mungkin ibadah mengizinkan ruang untuk bernafsu, beria, yakni cuma senang-senang cari enaknya. Maksudnya apa? Bukanlah melagukan Al-Quran, maksudnya lagu semau kita, lagu seenak telinga kita, lagu menurut penilaian kebanyakan kita. Tapi adalah di sini
At-taghanni huna la ya'ni an yataghanna an-nas bil Qur'an kama yataghannawna bil aghani wal alhan. Tidak sepantasnya, yang penting ini batasannya, tidak sepantasnya melakukan baca Al-Quran itu menyerupai lagu atau nada lagu-lagu dan nada nyanyi-nyanyian. Tidak sama. Maksudnya dia tidak menggunakan nada yang digunakan oleh para penyanyi. Itu maksudnya. Baik. Di sini pun artinya tidak juga dibatasi nada yang satu, tapi semua bernada sesuai yang Allah bukukan untuknya, yang Allah mampukan untuk dia bacakan. Bagaimanapun dia membaca, selama dia tidak menetapkan dan menirukan lagu daripada nada daripada lagu, nada daripada penyanyi, maka ini syar'i, ini tidak mengapa. Maka termasuk pembahasan ini adalah yaitu sebagian kita yang baca Al-Quran ikut-ikut qari yang direkam, entah dia M ini siapa, atau dia Z, banyak M ini Musyar Rasyid, Mahir Ma'atli dan seterusnya, atau dia ngikutin Syahwamidi, atau dia ngikutin Syekh Sudais sesuai. Ingat semuanya, jika niat untuk mengikutinya adalah bukan semata-mata ingin dapat nadanya, ingin persis dengannya, tapi dialah jembatan wasilah, karena dia orang Arab, karena dia orang yang fasih bacaannya, maka kita mengikuti nada tersebut, ya, menirukan sebagai pembelajaran kita halal, syar'i, tidak mengapa. Maka selain daripada itu, mengikutinya karena lagi tren potongan Musyar Rasyid di surah Hud, lalu diikuti, lagi tren, diikuti semuanya. Ini bagus Ustaz. Ini kan menggantikan dengan Al-Quran, menggantikan dengan mengalahkan daripada trennya sebuah lagu yang isinya cita-cita, isinya dunia yang gak jelas manfaatnya. Baik. Yang namanya bagus itu adalah sesuai syariat, bukan bagus sebagai pengganti. Semua yang menggantikan lagu mesti baik, tapi yang baik tersebut punya porsi, punya tempat, punya batasan. Nah, itulah yang namanya syar'i. Bahwa akhirnya yang terjadi, pinginlah seseorang merekam suara sendiri, ingin tampil, ingin didengar bacaannya, ada ingin iradah madhin nas, ujian manusia, ingin sesuatu baik kedudukan dan seterusnya, karena dia berhasil meniru, bahkan sampai na'udzubillah ingin hati seorang wanita. Tuh, yang ini yang artinya boleh, bukan boleh, tapi haram, karena bukan tempatnya, tidak sesuai ukuran syar'i. Maka batasannya adalah maksudnya Anda ikuti nada-nada yang direkam oleh para guru, yang direkam dari para bacaan para qari, ya, untuk pembelajaran, untuk supaya satu, ya, kita bisa mudah mengikuti fasihnya. Kedua, untuk lebih sering mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan yang lainnya. Ini semua wasilah, bukan tujuan. Kemudian mendengarkan juga untuk memacu dan membimbing murojaah Al-Quran. Dan ini semua kemudahan. Zaman dulu tidak ada seperti ini. Dan sekarang Masya Allah dimudahkan banyak sekali rekaman. Jadi intinya adalah muslim, seandainya lalu kita baca Quran, ya, kita baca ayat yang kita sering dengar,
Karena faktor sering dengar, kita kemudian bacaannya mirip dengan bacaan saya yang kita dengarkan. Tidak masalah. Karena memang bukan tujuan. Sedari awal bukan tujuan untuk niru-niru itu. Kita cuma dengar, apalagi ini adalah mungkin dia orang yang Allah berikan kemampuan sekali dengar itu bisa niru kan orang. Ada orang-orang seperti itu, dia dengar tajam mendengarannya dan melekat di benaknya. Jadi ketika dia baca ini persis. Dan itu tidak termasuk selama bukan tujuan dari wasiat. Dan niatnya bukan Allah, niatnya bukan itu. Karena dia memang hafalnya, dia bisa hafal kalau dia dengarkan dulu. Dia dengarkan yang cocok di porsinya, ritme kecepatan, kemudian kefasihannya, kejelasan baginya. Dia gunakan untuk bantu hafal Quran. Karena ada tipe orang-orang yang hafalannya mudah apabila mendengarkan bacaan terlebih dahulu. Dan akhirnya dia merekam itu. Akhirnya ketika dia baca yang telah dihafalkan mirip. Yang seperti ini tidak termasuk. Jadi karena dalam rangka wasilah, bukan tujuan. Ini hanya jembatan untuk bisa baca Al-Quran dengan benar. Bukan tujuannya untuk saya ini ahlinya Musari. Saya ini ahlinya nada Surain. Saya ini ahlinya nada Sudais. Saya mirip Sudais Indonesia, Surain Indonesia. Tidak seperti itu. Maaf muslimin. Wal muslimat rahimakumullah. Itulah yang mengapa yang namanya ghina, nada bacaan Al-Quran tidak seperti lagu. Lagu itu dia tidak ada aturan, ya, niat di situ, tidak aturan ini wasilah atau tujuan, tidak ada aturan syar'i. Memang pada dasarnya dia diharamkan. Pada dasarnya dia termasuk lahwal hadis. Dan Mujahid lahwal hadis ini adalah al-ghina, lagu-lagu. Nah, maka di sini ya kalau disebut ya bernada, maka bernada bukan nada yang kita dengar dari bukan nada yang kita tahu atau mereka tahu daripada lagu, tapi ini nada yang sesuai dengan kemuliaan kalamullah, nada yang mencerminkan keindahan dan keta'ziman kalamullah. Ada kalam as-sahih, ini kalam sahih yang benar kayak gitu. Adapun yang menafsirkan Rasulullah SAW mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, dengarkan Rasul bersabda hiasi Al-Quran dengan suaramu. Berarti boleh kita ini bernada, boleh kita bernada, bukan masalah boleh tidak bolehnya, tapi pantas tidak pantasnya secara syar'i atau tidak, batasannya itu batasan syar'i atau tidak, bukan masalah boleh tidak bolehnya ini. Baik, kemudian lebih lagi ya tafsirun sedih, penafsiran yang keliru dan ya tidak tepat ketika membebaskan, memutlakkan nada itu. Kenapa? Ini Quran. Al-Quran saja, Al-Qurannya saja sudah nggak mutlak. Al-Quran itu sesuatu yang terikat, bahwa dia zikrullah, bahwa dia dibaca ibadah, bahwa dia kalau direnungi ya berpahala. Ini bukan bacaan manusia biasa. Sehingga untuk itu nada yang mencerminkan keagungan Al-Quran, fasihnya sempurna atau fasihnya mayoritas, ya prioritas banget seperti itu. Kemudian qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan hadis Barra bin Azib qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha biwattini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu. Kata Al-Barra bin Azib, aku dengar Nabi SAW membaca dalam surat Isra wattini waz-zaitun, maka aku katakan tidak aku pernah dengar seorang pun yang lebih indah suaranya dari Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, di sini Nabi SAW dikarunikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indahnya akhlak dan indahnya suara. Dan di antara keindahan suara itu adalah keindahan setiap yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi, mereka punya keindahan suara.
Di antara Nabi Dawud. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam ini maklum sampai salah istilah yang disampaikan untuk orang yang bagus, suaranya, indah suaranya, ini adalah nada Nabi Dawud. Maka Nabi SAW pun juga mewarisi nada yang indah tersebut. Dan setelahnya sahabatnya yang mewarisi nada indah adalah Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari. Qala Nawawi rahimahullah, qala ulama rahimahullah, fa yustahabbu tahsinu shawti bil Qur'an. Maka disunahkan memperbagus suara tatkala baca Quran, wa tazyimuha, dan memperhiasnya malam yakhruj al-haddul qira'ah, selama tidak keluar dari batasan qira'ah itu. Imam Nawawi dia jelas kok bilang kayak gitu. Apa itu di antara batasnya? Bitamtiq, tamtiq ya. Contohnya summa itu sa dan mim, dan ada gunnahnya, dan gunanya sempurna, bahkan akmal, paling sempurna matakun. Tapi dia dengan tamtiq, sesuatu yang enggak panjang dipanjangkan. Jadi sunya dipanjang, paling nggak sunya nggak panjang. Innama gitu. Itu namanya mencuri yang pendek, memanjangkan yang pendek untuk mencuri nada atau mencuri keindahan. Nah, keindahan itu bukan karena nadanya berarti. Jadi batasan itulah yang membuat indah. Nah, batasan itu ada pada ilmu tajwid, ilmu tahsin. Maka banyak sekali kita dengar yang sudah belajar tajwid dan tahsin, bahkan sudah sampai mengambil sanad Quran, itu selalu mengatakan yang membaca, memperhatikan tajwid dan tahsin pasti indah bacaannya. Gimana pun suaranya, bagaimanapun model bacaan yang dia mampu, yang didesain olehnya. Kalau dia bertajwid, kalau dia bertahsin, mesti bagus. Baik. Fa in afrata hatta zada harfan. Kalau dia sampai berlebihan menambah satu huruf, artinya yang pendek, yang satu huruf dibaca dua huruf, yang dua huruf dibaca tiga huruf, yang empat huruf dibaca lima huruf, yang enam huruf dipanjang sebanyak-banyaknya huruf. Waladhdall, 6 huruf, 6 ketukan, 6 harokat, tapi dibaca sebagian sepanjang-panjangnya, ngabisin nafas. Panjang-panjang. Indah, tapi bukan itu indah yang dengan batasan. Makanya kami katakan tadi, bukan masalah baik tidaknya. Ini bukan masalah boleh tidaknya, tapi ini sudah apakah sepantasnya. Yang pantas pasti boleh, yang nggak pantas sangat mungkin tidak boleh. Niatnya mungkin ingin memperindah, tapi dia khawatir justru bukan berpahala. Awa'afahu, atau dia samarkan, jadi bacaannya disamarkan, ya, yang harusnya ada huruf 1, 2 dia baca cuma 1, 3 dia baca cuma, ya, contoh al-qari'ah, al-bayyinah, haknya itu kan yang sering hilang, mensamarkan hak jadi bayyinah, qari'ah, itu yang seperti itu. Fahuwa haram, bisa jadi haram, maka hukumnya haram. Ya. Ba'dun nas, sebagian orang, terkadang Allah berikan suara yang indah, jadi memang bawaan, atau kata sebagian kita sudah keturunan. Dia baca Quran, dia belum belajar kaidah tajwid, tapi enak suaranya. Fayufarritu fi hadil janib, justru dengan nada yang indah itulah dia kemudian terjatuh kepada ketergelinciran dalam baca Quran, kesalahan dalam baca Quran. Sayangnya harusnya dia punya, dengan itu
punya pahala yang dijanjikan lebih besar. Karena kan al-mahiru bil Quran, yang lancar, yang baik, yang pandai baca Qurannya, ma'as-safarah, mulia dengan para malaikat. Utamanya besar. Justru malah karena indah suara itu dia pengen menambah-nambah. Yazidu ahyanan fil huruf, dia tambah satu huruf, dia tambah satu harokat, ya, dia samarkan hamzah dan seterusnya. Bahwa haram, maka membaca Al-Quran dengan haram. Al-Nawawi rahimahullah, amal qira'atu bil alhan, adapun membaca Al-Quran dengan lahn. Pada qala Syafi'i rahimahullah fi mawdi'in, Imam Syafi'i pernah menyebutkan fatwanya dalam satu tempat, satu kitabnya, akrahuha, aku makruhkan, aku tidak sukai. Wa qala fi mawdi'in, di satu kitab yang lain, la akrahuha, aku tidak salahkan, aku tidak membencinya. Ya, ini semua ya menerangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i yang dinukil Imam Nawawi rahimahullah sedang memberikan batasan kepada kita. Ada kadang baca-bacaan yang sudah lewat batas, ada baca-bacaan yang tidak lewat batas. Maksudnya tidak cukup ya seseorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tanpa kehati-hatian, dengan bacaan yang tanpa ilmu, bahasa gitu. Karena terkadang Imam Syafi'i memberikan fatwa ini dibenci, wah ini makruh. Terkadang beliau mengatakan ini tidak makruh. Baik, sehingga ini memberikan isyarat pada kita bahwa ini harus ada batasannya. Oleh Nawawi rahimahullah qala ashabuna laysat ala qaulain bal fihi tafsil. Bukan masalahnya adalah makruh atau tidak makruh, bahkan di sini ada perincian. Fa in afrata fit tamthil fajawaz al hadd fa huwa alladhi karihah wa illam yujawiz fa huwa alladhi lam yaqra. Ya, perinciannya adalah barang siapa yang berlebihan dalam tamthil, memanjangkan yang pendek, lalu melebihi batas yang telah ditetapkan bahwa mad jaiz munfasil ya 2 sampai 5, maka dia baca lebih daripada itu 7, maka ini dibenci, tidak disukai. Kalau seandainya dia tidak melakukan hal keduanya, tidak tamthil, memendekkan, memanjangkan yang pendek, atau melebihkan yang sudah ada batasannya, maka dia tidak dibenci. Baik, pernah Masya Allah, bacaan seorang imam, dan biasanya ini yang kami ketahui adalah bahwa di masjid tersebut yang namanya imam itu diseleksi. Ya, imam itu seleksi, biasa ada beberapa kandidat, lalu kemudian diseleksi, dicari yang terbaik. Tapi biasanya yang terbaik itu menurut DKM adalah yang bagus bacaannya. Dan yang seringkali tersaring atau terpilih itu adalah yang bacaannya mendayu-dayu. Dan setiap hampir ya orang-orang yang pernah belajar tajwid dan tahsin, ketika dia sholat di barisan makmum selalu mengumumkan, karena memang betul tampak ya dayu-dayunya itu melebihi dari batasan. Kan tadi ada 2, memanjangkan yang pendek melebihi dari batasan. Batasannya jelas-jelas 2 harokat, tapi dia baca lebih dari 2 harokat, yang penting masuk di lagunya, di nadanya. Tidak ada yang menikmati. Maksudnya bagi yang sudah belajar tajwid, yang tahu batasan, yang bagus itu bukan di nada ternyata. Yang bagus itu adalah yang ada kaidahnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Sehingga ya sebagian ananda-ananda kita yang masuk dalam kelas-kelas hafalan Al-Quran atau qiraatul Quran itu biasanya seringkali dipacu dengan nadanya. Maksudnya dengan bisa nada ini. Dan kalau sudah sesuai nada dianggap ahli. Padahal di saat dia masih tumbuh,
Kalau seandainya pembekalan dan pemfasihan huruf sudah dimulai sejak itu sebagaimana semangat memperbagus suara, insya Allah nampak atau rupanya bacaannya bacaan Arabi, bacaan seperti orang Arab. Baik. Kemudian qala Nabi rahimahullah wa qala aqdul qudat al-Marudi fi kitab al-Habib. Ya, Al-Marudi dalam kitabnya Al-Habib pernah mengatakan al-qira'atu bil alhan al-mawdu'ah lil aghani in akhrajat lafdhul qur'ani an sighati bi idkhali harakatin fi wa ikhraj harakat min aw qasr mamdudin aw madd maqsurin aw tamtinin yuhfi bihi al-lafdha wa yaltabisul ma'na fa huwa haram. Ini adalah ya nada yang diharamkan, maksudnya daripada Al-Marudi ya, mengembangkan daripada mazhab Syafi'i dari kitabnya Al-Hawi. Yang namanya bacaan dengan ya nada yang dibuat-buat, lagu yang dibuat-buat, jika sampai mengeluarkan dari lafaz Quran, dari lafaz Quran itu maksudnya dari kefasihannya, sehingga tidak lagi dikenali, tidak lagi dipahami bahwa ini Quran, dengan cara menambah harokat yang sudah ada, ditambah harokatnya lebih-lebih, mendayu-dayu, menengok-nengok, lalu atau bukan hanya menambah tapi mengurangi yang panjang yang sudah distandarkan 4 dibaca 1. Kenapa? Kepentingan nada, lagunya enak kalau 1, kalau 4 tidak pas. Nah, misal seperti itu. Atau memendekkan yang ada matnya, atau memanjangkan yang pendek, atau menyembunyikan, menyamarkan sesuatu yang harusnya jelas dan membuat maknanya tidak rancau. Ini biasanya yang membuat maknanya rancau itu salah memulai. Dia berhenti pun salah, mulainya pun salah. Makanya fikih dalam wakaf dan ibtidah, kapan berhenti dan di mana mulai, kapan berhenti dan di mana mulai, itu juga harus hati-hati, karena kalau tidak ya tabis maknanya rancau. Ketika rancau makna, fahuwa haram, ada ancaman, itu bacaan haram. Harusnya dia dapat pahala, tapi ternyata dia terhitung melakukan keharaman. Yafsuqu bihil qari, sehingga qari pun menjadi berbuat dosa, sehingga qari pembaca Al-Quran dihitung berbuat dosa. Wa ya'thamu bihil mustami', bahkan dia berdosa dengan itu yang mendengarkannya dan tidak menegurnya. Alhamdulillah. Bahkan ya, yang mendengarkan dan tidak menegurnya, yang mendengarkan dan dia tahu dan tidak menegurnya, mendengarkannya dan dia tidak menegurnya, tentu terancam dosa. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan Al-Quran, ada Nabi An-Najil Qawim, dia telah mengeluarkan dari Al-Quran dari jalurnya yang lurus il-i'tijaj, kepada sesuatu yang berlenggok-lenggok. Benar? Setoran dengan Rabita Alamiyah. Ya. Itu Rabita Alamiyah, bukan Alawiyah, beda. Ini Alamiyah. Ini untuk ikat apa? Komunitas internasional dalam qiraat Quran. Ya, setoran. Alif lam mim. Itu sudah ditegur. Mahada, ini suara dari mana? I'wijaz, seakan-akan itu membelokkan, melenggok-lenggokkan Quran. Al-Quran itu lempeng, seakan-akan seperti itu. Alif lam mim. Itulah dia mudah. Jadi indah menurut kita itu kadang, ya, bukan indah yang sebenarnya. Karena kita tidak mengetahui batasan. Quran Arabian, kan jelas-jelas tuh. Quran Arabian, Quran yang dia berbahasa Arab, yang suasananya cocok untuk bahasa Arab, yang nadanya cocok untuk Arab, sampai dipaksakan dengan langgam-langgam kita.
langgam Jawa, langgam Sumatera, langgam mana lagi? Baik. Quran Arabian, padahal jelas-jelas Quran Arabian. Ini mau dirubah gimana? Ini lafadznya sudah Arabian. Ghairu di'iwaj. Tidak ada kebengkokan. Kebengkokan maknanya, kebengkokan lafadznya termasuk bacaannya. Itu mengapa Imam Al-Hawi berdalil dengan surah ini. Maksudnya kebengkokan itu juga termasuk bengkok. Itu adalah bacaan. Ya. Jadi bukannya bengkok, memahaminya bengkok salah akhirnya. Bukan hanya itu, tapi juga bacaan. Karena dijadikan dalil oleh beliau di sini. Fa illam yukhrijul lahna an lahdi. Ketika sebuah nada lagu tidak mengeluarkan dari lafaz Arab, ya, nuansa Arab, wa qiraatihi ala tartilihi kana mubahan, dan membacanya secara tertil, maka masih boleh li'annahu zada bil ahani fi tahsinihi, karena diharapkan ya tartilnya yang dia pertahankan menambah keindahan Al-Qur'annya selama itu maksudnya selama batasan itu. Hadza kalam Abdul Qudur. Ini pernyataan Imam Al-Marudi dalam kitab Al-Hamd. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan fi Mukhtasar Muzani, dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, Imam Al-Muzani muridnya, rahimahumallahu ta'ala. Wa yuhassinu sawtahu bi ayyi wajhin kan. Selesai. Mudah kok, yaitu adalah memperindah suara atau bacaan dengan model atau bentuk apa saja, rupa apa saja, wajah apa saja. Wa ahab ma yaqra'u hadran wa tahzinan, dan yang lebih dicintai adalah apa yang dia baca ya, hadran wa tahzinan. Hadr ini ritmenya lebih daripada tartil, ya, sedikit cepat biasanya untuk murojaah. Wa tahzin ini ya apa pembawaannya sedih. Qala ahli lughah, berkata ahli lughah, yuqalu hadartal qiraah, ya kamu telah menghadirkan bacaan kapan? Idza adrajtaha wa lam tunattitha, ketika kamu alirkan, ngalir. Bacaannya ngalir. Jadi tidak ada yang nyangkut ketekan nyangkut gitu, tapi dia alirkan dan tidak ada tamtid. Tamtid tadi sudah dibahas, ya ini ya, mengadakan mat yang tidak ada matnya. Yuqal fulan yaqra'u bitahzin idza raqaqa sawtah. Tahzin itu maksudnya adalah ketika seseorang dikatakan baca dengan tahzin apabila dia melembutkan suara. Ya ini meringankan suara, diringankan, dilepas dan ringan. Masya Allah, ini bimbingan ya bacaan Al-Quran dari madhab Asy-Syafi'i. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qara'a idza asy-syamsu kuwirat yuhazzinuha shibh ritha. Ya, disebutkan dari riwayat Ibnu Abi Dawud bahwasannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dia baca idza asy-syamsu kuwirat tentang hari kiamat. Maka dia baca dengan melembutkan bacaannya seakan-akan mirip ya, seakan-akan itu sedang apa? Bersedih. Kalau orang nangis itu ada suara tangis, seakan-akan mirip, ya. Itu adalah maksudnya kata para ulama yu'athiru fisani, bacaan yang mengena bagi pendengarnya, apalagi tentang hari kiamat. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi mengatakan wa fi Sunan Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud dikatakan di Ibnu Abi Mulaikah, ara'aita idza lam yakun hasanus sauti faqat yuhassinu mastata'. Ya. Ditanyakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, tahukah kamu ya
Ya, bagaimana indahnya suara? Yaitu membaca dengan indah sesuai kemampuannya. Semua sesuai dengan kemampuannya. Jadi apapun yang keluar dari nada yang Allah anugerahkan kepada kita, dari suara yang Allah mampukan untuk kita baca dengannya, maksimalkan dengan tajwid, maksimalkan dengan tahsin. Itu adalah yang indah. Itu ringkasnya. Qala Nabi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan faslun istibabi talabil qira'ati thayyibati min hasanis saut, yaitu disunahkannya mencari bacaan yang baik dari suara yang bagus. Ya. Qala Nabi rahimahullah, i'lam anna jama'atin salaf kanu yatlubuna min ashabil qira'ah bil aswati thayyibati an yaqra'u lahum. Jadi disunahkan anjuran untuk meminta bacaan yang baik dari orang yang punya bacaan suara yang indah, ya kan? Biasanya kan kayak gitu, ya. Disuruh baca. Santri-santri yang bagus bacaannya itu disuruh baca. Ini memang ada istihbab, ada kesunahan, anjuran. Maka Imam Nawawi mengatakan jamaah, sekumpulan salaf, mereka dahulu meminta dari pemilik qiraat yang indah, dari pemilik bacaan yang bagus dengan suara yang baik agar membaca untuk mereka. Wa hum yastami'un, sementara mereka mendengarkannya. Wa hadza muttafaqun 'ala istihbabihi. Ini telah disepakati akan anjurannya. Wa hadza 'adadul ahyatil muta'abbidin. Ini kebiasaan orang-orang yang terpilih ahli ibadah. Wa ibadillahi salihin, dan hamba Allah yang saleh. Wa sunnatin sabitah. Ini sunnah yang tetap, yang benar, yang bersambung dari Rasulullah SAW. Faqad sahha, sungguh telah sahih hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepadaku, iqra alayya al-Qur'an, bacakan untukku Quran, wahai Abdullah bin Mas'ud. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, aku alayka, aku baca untukmu, wa alayka unzil, sementara aku turun kepadamu. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengarkan bacaan Quran, aku suka mendengar bacaan Quran dari saya. Faqara'tu ayat surat An-Nisa, aku baca surah An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'naka min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Hasbukal an, Nabi mengatakan cukup, ay kif, berhenti. Faltafattu ilaih, aku menoleh kepadanya, ternyata kedua matanya telah berlinang dengan air mata. Ya, jadi ya boleh ya, kita punya anak kita yang sudah bagus baca Qurannya, atau kita punya murid, atau kita punya sahabat, atau punya teman, tolong bacakan untuk sebagaimana ini dilakukan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Nabi Muhammadin wa sallallahu wasallam. Ini saja dapat kami sampaikan. Cukup, tidak ada pertanyaan? Ya, azan. Kalau azan, ya, pertanyaan tentang azan ya. Baik, mungkin azan dulu. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kaitannya dengan menadakan azan. Jadi memperbagus suara saat azan. Maka kaitannya dengan memperbagus suara saat azan itu hukumnya dianjurkan. Bahkan sangat ditekankan orang yang azan itu adalah orang yang suaranya indah, tetapi tidak wajib dianjurkan. Artinya kalau ada yang azan dengan suara yang dia mampu dan mungkin bagi orang lain tidak indah, maka ini sah dan tidak salah, tidak dosa. Kemudian yang kedua, bagusnya ya tentu diiringi indahnya suara diiringi dengan batasan kaidah-kaidah panjang pendek dalam bacaan Arab, bukan hanya bacaan Arab atau lafaz-lafaz walaupun azan bukan Quran, azan bukanlah daripada ayat, tetapi azan ini punya peran yang sama dengan ayat Quran, yaitu sesuatu yang dibaca zikir dan ibadah. Dan maksudnya tidak dibenarkan lalu dengan itu bagusnya suara dilepaskan bagusnya suara tersebut semutlak-mutlaknya mengikuti berbagai macam nada atau lagu yang kemudian tidak ada batasan. Ini adzan nih, masa ada 6 harokat, sulit nih 6 harokat. Apalagi kalau seandainya bayangkan dulu gak ada mic, cuma 2 harokat misalkan, yang kedengar siapa gitu. Ini kemudian kita perlu pahamkan bahwa kita tidak tahu kondisi dulu, kita tidak tahu seperti bagaimana, karena mungkin dulu juga masih terdengar. Itu semuanya spekulasi. Intinya adalah kita hanya bahas dan kaji bahwa adzan ini punya peran yang sama, ya sama-sama dzikir, sama-sama berpahala, ya walaupun dia bukan ayat Quran, ya. Namun bagaimana kita tetap menjaga bahwa suara yang indah dengan nada yang tepat, nada yang sesuai, maksudnya tidak berlebihan dalam panjangnya. Ini berlebihan adalah tidak paten, tidak pasti, tidak menentu, masih nilai yang masih bisa dijabarkan sama saja. Maksudnya kata sebagian para ulama atau kesimpulan para ulama ya gitu,
itu kalau sudah sampai kita ingin melebihkan daripada yang kita kenal dari 6 harokat, dan itu yang paling banyak ya, harokat dalam bacaan ayat Quran, ya kan? Dan yang dinadakan selain Quran itu apa namanya? Adzan. Dan itu ya tentunya sangat bagus kalau kita gunakan juga 6 harokat, maksud kita gunakan sebagai bantuan kita. Seandainya kita begitu lepaskan tanpa ada ukuran, maka ini semakin sulit. Berarti tidak ada ketentuan pastinya, Ustaz. Iya memang. Cuma para ulama pasti tidak membolehkan semena-mena. Ingat, ini zikir, ini ibadah. Maka ketika batasannya ya masih apa bahasanya, tidak ada aturan yang tertulis baku, seperti itu. Maka ketika lebih dari 6 harakat juga kita bisa pastikan, ketika lebih daripada ya batasan 6 harakat, lebih dari batasan 6 harakat, panjang sekali misalkan, ya, walaupun itu indah, walaupun itu bagus, maka kata ulama antara dua, imma dia bisa jadi haram, imma bisa jadi dia makruh. Spekulasinya tidak ada yang menguntungkan. Maksudnya ya, kita memperkirakan tapi antara dua hal yang ya ngeri-ngeri sedap, makruh atau haram. Sementara kita ini modal utamanya pahala. Apa? Azan. Ini bukan berbuat haram, azan. Pahala ini. Cuma ada penunaian ibadah itu juga dengan adab. Ini masuk dalam bab adab, tata cara. Nah, untuk itu kalau seandainya kata Anak nukil aja ya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Yang adzan lalu mengikuti lagu yang dia ketahui dari lafaz-lafaz dari lagu-lagu atau anak-anak nada yang ada, fa innahu yujzi. Itu bisa jatuh kepada boleh, mencukupi, tapi ada bumbu makruhnya. Ya. Kenapa? Karena setiap yang ini catatannya, setiap yang melebihkan sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia ketahui dari nada bukan yang sesuai dengan kaidah bahasa, maka ketahuilah dia paling tidak di awal dia melakukan, dia telah jatuh dalam mukhalafah qawaidil arabiyyah, yaitu pelanggaran menyelisihi kaidah Arab bahasa. Karena ini bahasa, kecuali itu nadanya, kalau curi adanya dengan terjemahan, tapi nggak mungkin, ya. Walaupun ada ini penyimpangan jelas. Baik, yang kedua, kata Ibnu Utsaimin, berarti kalau begitu ada dua kemungkinan, antara dia sah adanya, artinya panjang dan lagu yang dia pakai tidak merubah makna, tidak sampai merubah makna. Ingat ini penilaiannya merubah makna ini bagi yang mengetahui, bagi yang nggak tahu oke-oke aja, bagus-bagus saja, maka ini tetap sah, ya. Tetapi berbumbu karohah, dibenci, ya. Bahwa lagi contoh dia yang berkata Allahu Akbar panjang, ini la yasir karena merubah makna, karena akbar jamak jadi ya besar, seperti sabar sebab, jadi ini merubah makna. Nah, kalau merubah makna, maka ini jatuh kepada la yasih, adanya sudah nggak sah dan dia jatuh kepada haram. Maka kami kembalikan antara makruh atau haram, begitu. Maka perkara adzan ini ya sebisa mungkin ya kita selalu taruh di benak kita untuk
berhati-hati dalam masalah panjang pendeknya. Dalam masalah panjang pendeknya. Karena bisa jadi kita menggunakan kaidah mat Quran. Karena mana lagi yang kita pakai standar. Karena satu-satunya tulisan Arab yang dianggap berpahala, yang dibaca dengan kaidah, Quran. Jadi kalau ada tulisan Arab seperti azan, mau dibacakan, dinadakan, mau standar, mau dinafikan, ikuti aja. Itu insya Allah lebih baik, lebih menjaga kita. Seperti itu. Ya. Adanya siapakah? Nah ini masing-masing bisa benar. Masing-masing sangat mampu bisa untuk baca atau azan, menyuarakan azan dengan benar. Tinggal apakah masing-masing tersebut prioritasnya pada lagu atau kehati-hatian dalam panjang pendeknya. Baik. Yang jelas kalau azan itu tambahan daripada Al-Quran, selain bagus indah suaranya, lantang, keras. Ya. Jadi tahzin yang ada dalam Al-Quran melembutkan suara itu ada dalam azan, namun dengan kuat, lantang. Ya, seperti itu. Itu bedanya, tambahan. Itu adalah fokus pada azan. Wallahu a'lam. Ini ringkasnya dalam kitab Syarh Al-Mumti karya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan ini semua ya bermanfaat buat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.